seorang anak SMA yang memiliki kekuatan dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih. Dia bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan untuk kejahatan dan mencari cara untuk menghentikan penjahat itu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita mulai. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Katagiri Anjuro atau yang biasa disebut Angelo. Saat itu dia sedang menyandera keluarga di dalam sebuah apartemen. Ia sempat dikepung oleh polisi, namun berhasil kabur. Di perjalanan kabur dari kepolisian, ia bertemu dengan seorang lelaki yang ia tidak ketahui. Lelaki itu bernama Kaicho. Lelaki itu membawa panah dan tanpa ragu mengarahkan dan menembak panahnya ke arah Angelo. Seketika, Angelo tewas berlumuran darah. Darahnya mengalir ke arah sungai. Tak terduga karena hal itu, Angelo kembali hidup dan mendapat kekuatan untuk mengendalikan air. Kekuatan itu bernama Sten, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terpilih. Sten berwujud semacam roh yang berbeda-beda di setiap orangnya. Sten ini hanya bisa dilihat oleh orang yang juga memiliki kekuatan Sten. Tak hanya itu, Sten juga memiliki nama. Misalnya, Sten yang dimiliki oleh Angelo bernama Aqua Necklace. Singkat cerita, ternyata Angelo tertangkap. Dia sudah berada di ruang interogasi. Saat diinterogasi, dia melihat ke arah jendela dan mendapati cuaca yang sedang hujan. Di saat itu, dia menggunakan kekuatannya lalu membunuh semua polisi yang berada di sana. Di beda tempat diperlihatkan seorang murid pindahan yang bernama Koichi Hirose. Di perjalanan menuju ke sekolahnya, Koichi dihadang oleh dua preman yang meminta uangnya karena telah melewati jalan itu. Di saat itulah dia bertemu dengan pemeran utama pada film ini, yaitu Josuke Higashikata atau yang sering dipanggil Jojo. Jojo menggunakan kekuatan Sten-nya yang bernama Crazy Diamond untuk menghadapi kedua preman tersebut karena telah menertawakan rambutnya. Preman tersebut terlempar ke arah sepeda Koichi tanpa ada sentuhan sedikit pun. Melihat hal itu, Koichi terheran. Anehnya, beriringan dengan perginya Jojo, luka yang ada di wajah kedua preman tersebut hilang dan kedua preman tersebut kabur ketakutan. Ketika Jojo hendak pergi, Koichi menahannya. Ternyata ia mengenali Jojo. Dia berterima kasih telah menyelamatkannya. Melihat kondisi sepedanya yang kembali baik membuatnya heran. Ternyata Koichi dan Jojo berada dalam satu kelas yang sama di SMA. Wanita bernama Yukako datang menghampiri Koichi. Ia bertugas membantu Koichi agar cepat beradaptasi di sekolah. Di tempat lain, Angelo lagi-lagi membunuh seseorang dengan kekuatannya. Ia juga merasuki tubuh seorang laki-laki untuk melakukan kejahatan. Ia menyandra seorang pegawai toko serba dan membuat kekacauan di jalanan. Jojo yang saat itu berada di depan matanya disuruh pergi sembari mengejek rambut Jojo dan membuat Jojo marah. Ia mengancam akan menikam wanita yang disandranya jika Jojo berani mengganggunya. Akhirnya, Jojo menggunakan stand-nya untuk menusuk lelaki yang dirasuki Angelo dan membebaskan pelayan toko itu. Kemudian, pisaunya diletakkan dalam perut lelaki tersebut. Di saat itulah terlihat suatu makhluk yang keluar dari mulut lelaki itu dan kemudian kabur. Di saat itu, Angelo bertekad akan menghancurkan Jojo. Jojo balik ke rumahnya. Ia tinggal bersama ibu dan kakeknya yang seorang polisi. Ia dimarahi kakeknya karena terlibat dalam kekacauan di Toserba hari itu. Di tempat lain, Kaicho kembali memanah orang. Namun orang itu tidak memiliki kekuatan tersebut. Keesokan harinya, Jojo bertemu dengan seseorang yang bernama Jotaro. Jotaro memiliki stand yang bernama Star Platinum yang bisa menghentikan waktu. Ternyata mereka memiliki hubungan darah. Jojo adalah anak dari kakeknya Jotaro. Artinya Jojo adalah paman dari Jotaro. Jotaro menemui Jojo karena hendak merundingkan soal harta dan ingin melacak dalang dari maraknya pembunuhan di kota tersebut. Terkait ada seseorang yang menggunakan panah agar membuat orang-orang tertentu menjadi pemilik dan pengguna stand. Namun Jojo terlihat tidak tertarik dengan semua yang dikatakan keponakannya itu. Lagi-lagi Jojo akan marah jika ada yang mengatai rambutnya. Secepatnya teman Jojo memberi usulan agar Jotaro segera meminta maaf. Jika tidak, Jojo akan marah. Akhirnya pertarungan antara mereka pun terjadi. Mereka sama-sama menggunakan kekuatan stand masing-masing. Dan ternyata di situ Jojo kalah. Setelah itu, Jojo menceritakan bahwa kemarin melihat stand yang berbentuk seperti air yang merasuki tubuh seseorang. Lalu ia pergi meninggalkan Jotaro. Jotaro memberitahu kepada kakeknya bahwa Jotaro melihat stand lain di kota ini. Di tempat lain, Angelo akhirnya bertemu dengan Kaicho, orang yang telah memanahnya dan membangkitkan kekuatan stand pada tubuhnya. Akhirnya mereka menjadi rekan. Mereka saling menunjukkan kekuatan standnya.
Di hari berikutnya, Angelo terlihat membuntuti Jojo. Pada malam harinya, ia mendatangi rumah Jojo. Di situ ia menyadari bahwa kakeknya Jojo adalah polisi yang menangkapnya pada kejadian pembunuhan di apartemen waktu itu. Ia bertekad untuk membunuh Jojo dan keluarganya. Ia mengirimkan kekuatan stand-nya untuk masuk rumah Jojo. Di dalam rumah Jojo, ketika ibunya minum, Jojo melihat sesuatu yang aneh pada bibir ibunya. Akhirnya, ia menggunakan kekuatan stand-nya untuk memasukkan air yang diminum ibunya ke dalam botol. Ia mengguncang botol tersebut dan benar saja, air itu adalah aqua nickel. Bersamaan dengan itu, Angelo merasa kesakitan. Jojo langsung menghubungi Jotaro untuk segera datang ke rumahnya. Jojo meletakkan botol tersebut di atas meja. Kakeknya yang datang malah membawa botol tersebut. Karena aqua nickel telah memanipulasi agar air dan botol tersebut persis dengan air apa yang dicari dengan kakeknya. Lalu Jojo menyadari bahwa botol terisi aqua telah hilang. Mendengar sesuatu dari arah kamar kakeknya, ia pun segera berlari. Tanpa disangka, ternyata kakeknya telah terbaring dengan berlumuran darah. Di waktu yang sama, Jotaro pun datang. Tanpa ragu, Jojo menggunakan kekuatan stand Crazy Diamond untuk menyembuhkan semua luka yang ada di tubuh kakeknya. Namun ternyata kekuatan stand Jojo hanya bisa menyembuhkan luka, bukan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jojo menjadi sangat marah. Jotaro turun ke lantai bawah dan melihat semua area sudah penuh dengan air. Akhirnya Angelo menampakkan diri melalui stand-nya dan menyerang Jojo. Dengan sigap, Jotaro menggunakan stand-nya untuk membantu Jojo dan melawan aqua nickel. 何が起きた。死ぬでしょうね。蒸気の中だ。丈介。 Setelah beberapa saat terpojokkan, aqua nickel berhasil masuk ke tubuh Jojo. Beruntung saja Jojo telah memprediksi hal ini sebelumnya. Ia menggunakan sarung tangan karet untuk mengeluarkan dan mengikat aqua nickel di dalamnya. Dengan rasa amarah yang memuncak, Jojo terus mengguncang aqua nickel agar Angelo terus merasa kesakitan. Mereka berdua langsung menghampiri Angelo untuk membalas kematian kakeknya. Jojo memasukkan Angelo dan stand-nya ke dalam sebuah batu besar dan mengurung mereka di dalamnya. Keesokan harinya, Jojo dan yang lainnya mengadakan acara pemakaman untuk kematian kakeknya. Di sana terlihat dari jauh ada seseorang yang terlihat mencurigakan. Seperti yang kita lihat, orang itu adalah Keicho. Jojo pun mengejarnya sampai di suatu tempat. Ternyata Koichi, teman sekelasnya, mengikuti Jojo dan mengajak Jojo pulang. Tetapi Jojo tidak mau dan mereka berdua masuk ke karangan tempat itu. Kemudian seseorang datang dengan marah karena mereka telah memasuki area rumahnya tanpa izin. Dia adalah Okuyasu, adik dari Keicho. Okuyasu menghajar Koichi sampai terjatuh dan dilanjutkan dengan Keicho yang memanah Koichi agar ia mendapatkan kekuatan stand. Buset dah, namanya mirip banget coy, Keicho Koichi. Jojo yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Koichi dengan kekuatannya. Namun ia dihadang oleh Okuyasu. Keicho memerintahkan adiknya agar ia menghabisi Jojo karena telah mengalahkan Angelo. Lalu Jojo dan Okuyasu bertarung menggunakan kekuatan stand mereka masing-masing. Nanda. 右手は掴んだものすべて封じる。 Okuyasu memiliki stand yang dapat menteleportasikan barang. Ia menggunakan kekuatan stand-nya untuk terus menarik Jojo agar gampang untuk dihajar. Namun saat ingin menarik Jojo kembali, ia tak sadar bahwa Jojo ternyata menghindar dan ia salah sasaran, di mana ia menteleportasikan patung yang tentu saja langsung jatuh dan menimpanya. Kemudian saat Jojo akan menyelamatkan Koichi, ia tersadar bahwa Koichi menghilang. Jejak dari darah Koichi mengarah bahwa ia dibawa ke dalam rumah. Jojo masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Koichi yang masih terbaring dan Keicho yang menunggunya. Keicho menarik anak panah yang ia tancapkan di tubuh Koichi setelah ia menyadari bahwa Koichi tidak memiliki kekuatan stand. Jojo hendak menyerang Keicho, tetapi Okuyasu tiba-tiba datang dan ingin melanjutkan pertarungannya dengan Jojo. Ketika hendak memulai, tak disangka Okuyasu malah terkena serangan yang telah disiapkan kakaknya sendiri. Bukannya membiarkan Okuyasu mati, Jojo malah memilih untuk melindunginya. Setelah membawa Okuyasu untuk menyingkir, Jojo membuat kesepakatan pada Okuyasu. Jika Okuyasu memberitahu kekuatan stand apa yang dimiliki kakaknya, ia akan menyembuhkan luka yang ada pada tubuh Okuyasu. Okuyasu menolak. Tanpa mempertimbangkan jawaban dari Okuyasu, Jojo langsung menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuhnya. Akibat perlakuan baik Jojo, Okuyasu membalas budi. Ia membantu Jojo untuk menyembuhkan Koichi. Pertarungan dilanjutkan.
Keicho menggunakan stand-nya yang berupa pasukan militer mini untuk menyerang Jojo. Buset, udah kayak Toy Story coy. Crazy Diamond pun terpaksa menghadapi semua pasukan tentara itu seorang diri. Melihat Jojo mulai terdesak, Koichi tiba-tiba mampu melihat stand milik Keicho dan mengeluarkan kekuatan stand-nya yang berupa telur. Namun saat itu dia belum mampu menggunakan dan mengendalikan stand-nya, sehingga saat itu ia belum bisa untuk membantu Jojo. Jojo terus melawan serangan dari Keicho, sampai akhirnya Keicho mengeluarkan 2 misil andalannya untuk menyerang Crazy Diamond, dan ia berhasil melukai tangan Crazy Diamond. Tanpa terduga, Crazy Diamond menggunakan kekuatannya untuk memutar arah misil tersebut menuju arah Keicho. Dengan itu, ia berhasil mengalahkan Keicho. Pertarungan pun dimenangkan oleh Jojo. Sebelum pergi, Jojo dan Koichi memilih untuk mencari busur panah milik Keicho yang memberikan kekuatan stand untuk dihancurkan. Mereka pun memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat makhluk aneh dan Keicho yang sedang memegang busur panah miliknya. Keicho pun bercerita tentang masa lalunya, di mana makhluk aneh tersebut adalah ayahnya sendiri. Selama ini ia memburu manusia agar mendapatkan kekuatan stand yang bisa membunuh ayahnya, karena sebenarnya ayahnya tidak bisa mati. Di situasi itu tiba-tiba ada sebuah stand yang hendak menyerang Okuyasu. Keicho menghalangi serangan itu dan membuatnya meledak bersama stand tersebut. Akhirnya Keicho mati bersama dengan hancurnya panah yang ia miliki. Film ini diakhiri dengan Jojo yang bertekad ingin melanjutkan tugas kakeknya melindungi dan membantu orang-orang di kota. Dan kehidupan Jojo, Koichi, dan Okuyasu kembali seperti biasanya. Film ini pun berakhir. Film live action anime seru yang harus kita tonton pada saat ini. Mimin selalu merekomendasikan teman-teman sekalian untuk menonton filmnya secara full dan secara lengkap agar mendapatkan feel yang lebih baik. Untuk supportnya teman-teman bisa like, subscribe, dan juga bagikan channel ini ke teman-teman kalian. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan sampai jumpa. Lapak rangkuman, tempat mimpi berwarna nyata. Selami dunia fantasi, berani bermimpi. Di lapak rangkuman, semua jadi nyata. Film-film keren kami hadirkan.